Kamu sedang berada di tengah hamparan gurun yang luas dan kosong di Arab Saudi. Namun, di tengah kekosongan itu, terdapat dua gedung pencakar langit raksasa yang berlapis cermin menjulang berdampingan, sejajar sempurna satu sama lain. Ini bukan sekadar konsep fiksi ilmiah. Inilah The Line, yang merupakan pusat dari proyek pembangunan urban paling berani di Arab Saudi. Sekarang Arab Saudi udah menjadi rumah bagi beberapa arsitektur paling ambisius di dunia. Dari distrik keuangan Raja Abdullah di Riyadh hingga menara Abraj Al-Bait yang ikonik di Mekah. Mereka telah bekerja dengan sangat keras selama kurun waktu bertahun-tahun. Namun The Line berada di kelasnya sendiri. Proyek ini diumumkan pada tahun 2021 dan merupakan bagian dari visi besar masa depan negara yang disebut NEOM. Sebuah mega proyek senilai 500 miliar dolar yang dirancang untuk mendefinisikan ulang cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan. Maksudku, apa yang bisa salah, kan? Ya, aku tidak tahu, tapi Nadmi Al-Nasr, CEO lama dari proyek ambisius ini, baru-baru ini mengundurkan diri. Mencurigakan. Terlebih lagi, karena pernyataan NEOM yang dikeluarkan tak lama setelahnya tidak memberikan alasan yang masuk akal atas kepergiannya. Lalu, proyek The Line sendiri awalnya diperkirakan akan menelan biaya sekitar 200 miliar dolar. Namun pada tahun 2024, angka itu melonjak drastis menjadi 2 triliun dolar yang luar biasa. Itu sekitar 2 kali lipat dari seluruh PDB Arab Saudi. Dan jika Anda bertanya pada para ahli independen, mereka berpikir biayanya bahkan bisa lebih besar lagi. Awalnya, rencananya adalah membangun sekitar 10 mil dari proyek ini dan menampung 1,5 juta orang yang tinggal di sana pada tahun 2030. Sekarang ekspektasinya jauh lebih sederhana. Kemungkinan hanya kurang dari 1,5 mil yang akan selesai pada tahun 2030 dengan jumlah penduduk kurang dari 300.000 orang. Proyek ini telah menghadapi banyak masalah sepanjang perjalanannya. Masalah teknik dan manajemen telah menyebabkan penundaan besar dan kemajuannya tidak secepat yang diharapkan. Dan sekarang, mari kita cari tahu sebenarnya apa itu The Line. Ini adalah kota secara harfiah yang terdiri dari dua gedung pencakar langit paralel, masing-masing menjulang setinggi 1.640 kaki. Itu lebih tinggi dari hampir semua gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Gedung-gedung pencakar langit ini memiliki lebar 656 kaki dan membentang sejauh 106 mil yang luar biasa di barat Laut Arab Saudi, tepat di dekat Laut Merah. Hal yang paling menakjubkan, seluruh kota sebenarnya berada di dalam satu struktur ini. Jangan ada mobil, jangan ada jalan, jangan ada emisi. Tapi kita akan membahasnya lebih detail nanti. Kompleks ini direncanakan akan menampung 9 juta orang dan semuanya berjalan sepenuhnya dengan energi bersih. Proyek seperti ini sangat selaras dengan rencana ambisius Vision 2030 Arab Saudi. Bagian luar gedung pencakar langit ini akan dilapisi cermin yang akan memantulkan lanskap gurun di sekitarnya, menciptakan perpaduan yang nyaris tanpa batas antara kota dan lingkungannya. Di dalamnya akan ada taman-taman hijau, air terjun bertingkat, taksi terbang, dan bahkan robot pembantu untuk mengurus tugas-tugas sehari-hari. Mereka juga berencana membuat bulan buatan sebagai bagian dari desain kota ini. Satu hal lagi yang membuat The Line begitu unik adalah desainnya. Berbeda dengan kota tradisional yang berkembang secara horizontal, The Line dibangun secara vertikal. Segala sesuatu, rumah, kantor, taman, sekolah, pusat perbelanjaan, bertumpuk dalam lapisan-lapisan. Ini berarti warga tidak perlu pergi jauh untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan, para perancangnya menjanjikan bahwa semua fasilitas akan berada dalam jarak 5 menit berjalan kaki dari manapun di kota ini. Dan meskipun lebarnya sangat ramping, struktur kota yang berlapis secara vertikal memungkinkan 9 juta penduduk tinggal dengan nyaman sambil tetap menyediakan banyak ruang untuk taman, area alami, dan berbagai kemudahan modern. Bahkan, ada rencana untuk pengendalian iklim sepanjang tahun, menjaga suhu ruang dalam dan luar tetap nyaman, tak peduli seberapa ekstrim cuaca gurun yang terjadi. Tentu saja, meskipun semuanya berdekatan, orang-orang tetap perlu berkeliling kota. Jangan khawatir, The Line sudah menyiapkan solusi dengan cara yang paling futuristik. Kota ini memiliki kereta cepat yang menempuh satu ujung ke ujung lainnya dalam 20 menit. Jarak 106 mil ditempuh dalam 20 menit dengan 4 pemberhentian saja. Bayangkan, bisa pergi kemana saja di kota ini lebih cepat daripada mengemudi melintasi kota di kebanyakan tempat saat ini. Selain kereta, The Line juga akan memiliki kendaraan otonom. Kendaraan tersebut berupa mobil dan shuttle yang dapat berjalan sendiri dengan bantuan teknologi canggih.
Mereka akan menangani segala hal mulai dari parkir hingga menghindari rintangan. Yang lebih keren lagi, di The Line, setiap mobil, kereta, dan infrastruktur lainnya akan terhubung dalam jaringan besar yang disebut Internet of Things. Sensor dan data waktu nyata akan memungkinkan lalu lintas mengalir dengan lancar, mencegah keterlambatan dan mengurangi kemacetan. Mereka pertama kali membicarakan proyek NEOM pada tahun 2017. Selain The Line, NEOM juga direncanakan mencakup kota industri terapung berbentuk segi delapan dan resor ski pegunungan mewah. Di sana, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Asian Winter Games pada tahun 2029. Selain itu, akan ada pabrik energi hijau terbesar di dunia yang akan membuat wilayah tersebut mandiri dan berkelanjutan. Tujuan NEOM adalah menarik orang-orang dari seluruh dunia, bukan hanya untuk berkunjung, tetapi juga untuk tinggal di sana. Para penduduk bahkan akan diberikan identitas mereka sendiri, yaitu Neomians. Tidak semua orang berpikir bahwa pembangunan ini adalah ide yang baik. Beberapa perencana kota dan arsitek telah menunjukkan kekurangan besar pada tata letak kota yang berbentuk garis lurus ini. Di kota biasa seperti Johannesburg, yang luasnya jauh lebih besar daripada The Line, dua orang acak biasanya hanya berjarak sekitar 20 mil. Namun di The Line, jarak rata-rata antara dua orang acak bisa mencapai 35 mil. Itu hampir 2 kali lipat, meskipun luas keseluruhan The Line jauh lebih kecil. Pengaturan seperti ini bisa membuat orang lebih sulit untuk terhubung secara sosial dan mungkin merepotkan untuk dijelajahi, bahkan dengan kereta berkecepatan tinggi yang melintas di dalamnya. Sekarang, mereka menjanjikan bahwa setiap penduduk akan memiliki segala yang dibutuhkan dalam jarak 5 menit berjalan kaki, tapi tetap saja ada keraguan. Orang-orang bertanya-tanya, apakah tinggal di desain yang sangat padat dan bertumpuk seperti itu pada akhirnya akan terasa sesak atau bahkan terlalu berat untuk dijalani. Mengenai ide eksterior yang seluruhnya menggunakan cermin, memang terlihat keren di gambar render, tapi ada pendapat bahwa hal itu justru bisa mengganggu lingkungan. Memantulkan semua sinar matahari di gurun bisa mengganggu satwa liar setempat, atau menimbulkan masalah panas yang tak terduga. Fitur berteknologi tinggi milik The Line terdengar luar biasa, tapi juga membawa serangkaian masalah tersendiri. Kota ini seharusnya dijalankan dengan teknologi Internet of Things dan kendaraan otonom. Kedengarannya keren kan? Tapi bagaimana mereka akan mewujudkannya untuk kota sepanjang 106 mil? Agar semuanya berjalan lancar, setiap perangkat teknologi, mobil, kereta, dan infrastruktur harus benar-benar sinkron, berbagi banyak data secara real-time. Jika ada sedikit saja gangguan, itu bisa mengacaukan kehidupan sehari-hari jutaan orang. Lalu setelah juga kereta berkecepatan tinggi itu. Kedengarannya memang seperti mimpi, tapi sebenarnya membangun dan menjaga agar tetap beroperasi di tengah gurun bukanlah hal yang mudah. Panas, pasir yang terus bergeser, serta keausan pada rel bisa menyebabkan keterlambatan besar dan menambah biaya dengan sangat cepat. Orang-orang di seluruh dunia mempertanyakan apakah The Line benar-benar bisa diwujudkan. Penghuni pertama seharusnya mulai tinggal di sana pada tahun 2030, tetapi ada laporan tentang pengurangan skala proyek, jadi tenggat waktu itu terasa sangat sulit untuk dicapai. Ada juga masalah keberlanjutan. The Line seharusnya tidak menghasilkan emisi dan menggunakan 100% energi bersih. Namun, membangun sesuatu yang begitu besar pasti membutuhkan banyak sekali sumber daya. Dengan semua tantangan ini, Arab Saudi sedang mencari cara baru untuk mendanai The Line dan menentukan bagian mana dari proyek Vision 2030 mereka yang harus diprioritaskan. Seorang orang dalam baru-baru ini mengatakan bahwa beberapa proyek mungkin akan berjalan sesuai rencana, sementara yang lain bisa saja ditunda atau diperkecil skalanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ali Shihabi, yang merupakan anggota Dewan Penasihat NEOM. Dia mengakui bahwa tujuan Vision 2030 memang selalu dimaksudkan untuk sangat ambisius, bahkan hampir terlalu ambisius. Namun ia berpendapat bahwa meskipun mereka hanya berhasil menyelesaikan sebagian saja tepat waktu, itu tetap akan menjadi pencapaian besar.